Ah, katanya kami siap debat, ayo. Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan terus yaitu membahas mengenai Habib Ba'lawi, yaitu menjelaskan umat jangan sampai umat ini dikibulin, dibodoh-bodohi, didoktrin yang menyesatkan oleh Habib Ba'lawi. Jadi teman-teman ya, video ini memang agak sedikit lucu. Yang gini teman-teman ya, saya ingin tampilkan bahwasanya ini loh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, ini adalah deretan video lucu dari Bahar bin Smith. Jadi nggak ada mirip-miripnya yang katanya di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci, darah Rasulullah, darah kakek-kakek kami, darah pejuang. Nah seperti itu teman-teman. Tapi nggak ada mirip-miripnya sama sekali dalam perilaku, dalam wajahnya ketika kita pandang. Bukan malah kita mengingat kepada Rasulullah teman-teman, malah mengingat sosok Abu Jahal ya teman-teman ya, yang marah-marah gitu. Jadi nggak mengingatkan yaitu wajah yang teduh, wajah yang adem kalau dipandang, tapi ini malah memperlihatkan wajah yang galak gitu teman-teman. Jadi nggak ada mirip-miripnya yang katanya cucu Rasulullah. Itu dalam segi penampilan, dalam segi wajahnya teman-teman ya, dalam segi akhlak apalagi sangat jauh sekali. Ya ini kan sama halnya merendahkan yaitu nasab Rasulullah SAW. Jadi malu-maluin ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Waalaikumsalam. Ini iman sama pengikutnya cuma banyak di sini aja. Giliran samperin dijagain sama polisi sebanyak-banyaknya. Katanya kami siap debat, ayo. Debat, ayo. Mau perang, ayo. Giliran anak datang berdua doang, dijagain polisi sabrak-abrak. Bisa pendampingan. Nah teman-teman ya, jadi itulah ya Bahar bin Smith ini. Kalau kita melihat wajahnya Bahar bin Smith, akhlaknya, ini malah kita ya tidak ada yang namanya cucu Rasulullah seperti ini. Ini malah malu-maluin, cucu Rasulullah kayak semacam ini. Ya apalagi disuruh tes DNA, alasannya macam-macam teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kan ya, ketika disuruh tes DNA itu minta syaratnya membongkar makam Rasulullah. Ini cucu macam apa ini teman-teman ya? Oke, coba mari kita lanjutkan ya. Ada di saatnya Nabi Muhammad itu lembut, adab, akhlak. Ada di saatnya Nabi Muhammad tegas dan keras. Paham? Makanya anak mengikuti anak punya kakek-kakek. Pribadi anak mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mana pernah anak balas? Ente pernah lihat anak ngebales orang yang hina anak, yang caci anak, yang maki anak? Segitu banyaknya orang yang menghina, mencaci, memaki, nggak mau anak balas. Nggak pernah anak balas. Anak maafkan mereka. Karena ini akhlak datuk-datuk kami. Tapi kalau syariat, anak makan, nggak usah disuruh itu. Kalau udah syariat, kalau udah bangsa, menyangkut syariat, menyangkut Islam, menyangkut agama, menyangkut kesesatan, kemungkaran, menyangkut kemudorotan, menyangkut rakyat, menyangkut bangsa, menyangkut agama, dan macam-macam. Anak makan mau siapapun itu. Nah teman-teman ya, ketika nasabnya saja dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, bahkan menghina tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi ini sangat bertolak belakang yaitu ucapannya yang diucapkan ya teman-teman. Tadi katanya saya tidak pernah menghina, mencaci maki. Nyatanya presiden saja dicaci maki, polisi digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin, bahkan yaitu menghina NU dan lain-lain. Ini benar-benar ini ngeles ya teman-teman. Jadi gak ada mirip-miripnya, gak ada ciri-ciri yang ada di Bahar bin Smith adalah ciri-ciri Rasulullah itu gak ada teman-teman. Bohong ya. DNA-nya saja itu bukan DNA Arab, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi. Anjing babi. Makanya kalau lihat video itu, itulah kalau lihat video jangan dipotong-potong. Kalau lihat video jangan dipotong-potong. Yang dilihat cuma video, hei anjing, hei babi. Padahal itu anak lagi menjelaskan tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asyira. Fawailul liman kana agluhu asyira wa hawahu amira. Anak sedang menjelaskan bahwasanya malaikat itu tuba, beruntunglah bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang nafsunya menjadi raja
akalnya menjadi budak. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu, makanya nggak pernah berbuat dosa, selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Binatang tidak punya akal, tapi punya nafsu. Makanya binatang tidak seperti anjing, babi. Kenapa Anda pakai bahasa anjing, babi? Karena kan dari semua binatang itu kan, yakni syarrud dabbah, bahasanya itu kan yang kita lihat dianggap yang paling hina itu kan anjing, babi. Jadi makanya Anda pakai istilah anjing, babi. Anda bilang awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali ke tanah. Jadi binatang itu kayak anjing, kayak babi, nggak bakal ditanya di akhirat. Apakah Allah bakal nanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Anjing, babi, sudahkah kamu puasa? Anjing, babi, kenapa kamu maling uang rakyat? Anjing, babi, kenapa kamu korupsi uang rakyat? Nah, seperti itu ya teman-teman ya, gaya ceramah dari Bahar bin Smith. Gak ada kita temukan ya teman-teman, yaitu kiai-kiai berbumi kalau berceramah seperti itu. Gak ada, itu hanya dari golongan Ba'lawi. Jadi mulutnya itu tidak dijaga teman-teman. Ini kalau ditanya seperti itu ya, jawabannya ngeles. Jadi mana ada cucu Rasulullah itu semacam ini? Gak ada yang semacam ini teman-teman. Jadi sudah fix mereka itu bukan cucu Rasulullah SAW. Coba mari kita lanjutkan ya. Palsu, anak nggak butuh pengakuan. Emang butuh pengakuan dari imat atau dari pengikut-pengikut imat? Sedangkan seluruh ulama dunia dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, tidak ada satupun yang menafikan, nggak ada satupun yang membatalkan. Cuma mujaddid imat. Jadi anak nggak butuh pengakuan, ngapain? Karena ente nggak tahu apa yang anak tahu gitu. Dan kalau ente mau tahu, tanya ke anak, nanti anak kasih tahu. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Orang lain kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak enggak? Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya, yang dimana mereka itu sering mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, bahkan bacaannya itu bersanad sampai ke Rasulullah dan lain-lain. Namun teman-teman ya, yang terakhir video ini memang lucu ya. Katanya bacaan Rasulullah seperti itu. Tapi ya kemungkinan teman-teman di sini juga bisa mengoreksi bacaan dari Bahar bin Smith. Sudah tahu sendirilah ya bagaimana bacaannya Bahar bin Smith. Nah, teman-teman, jadi mengenai ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith, perilakunya, perkataannya, itu tidak mencerminkan yaitu sebagai cucu Rasulullah SAW. Ini dalam segi akhlak, perilaku, karakter, sangat jauh sekali. Jadi jauh panggang dari api, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Memang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi SAW. Kalau mereka itu mengaku Nabi, gak akan laku. Kalaupun ada pengikutnya juga pasti akan ditangkap, teman-teman. Nah, berhubung mengaku-ngaku sebagai Nabi, ini sangat berbahaya. Nah, maka dari itu mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Karena sebagian kaum muslimin ini banyak yang ditipu oleh mereka ini. Terutama adalah warga NU. Banyak sekali yang ditipu oleh mereka ini. Nah, maka dari itu, dengan adanya tesnya Kiai Imad Al-Bantani ini yang meneliti nasab Ba'lawi, bahwasanya nasabnya ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, melainkan hanya bersambung kepada Ubaidillah, dan ternyata yang katanya Ubaidillah ini dipanggil imam, disebut imam, dan itu tidak terbukti ya secara apa teman-teman ya, secara ilmiah, secara filolog, sejarah, manuskrip itu tidak ada yang namanya Ubaidillah. Lalu Ubaidillah ini siapa dan siapa, teman-teman?
Nah, maka dari itu banyak yaitu dari orang-orang yang disebutkan oleh mereka ini yang katanya leluhurnya seperti Ubaidillah, Faqih Muqaddam, Muhammad Suhair Mirbad dan lain-lain, ternyata itu tidak ditemukan. Dan kalau ada ulama yang hidup di masanya seperti Imam Al-Ghazali hidup di zamannya, itu tidak ada yang namanya dari keturunan Ba'lawi, itu nggak ada teman-teman. Yaitu seperti Faqih Muqaddam. Nggak ada, itu sezaman dengan Imam Ghazali. Tapi tidak ada buktinya bahwasanya Faqih Muqaddam ini nyata. Ternyata dicek ya tokoh fiktif. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya yang mereka lakukan ini di Indonesia ini dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, sebagai ahlul bait yang harus dihormati, itu hanya demi kepentingan kelompok mereka. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.